segede. Mewakili para saudara dan rekan kerja mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam support system yang kita jalin selama ini banyak kekurangan, dan ini yang mampu kami lakukan sebisanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya itu ada aura-aura dari berkah seorang dia itu bisa merambah pada seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yudel Prianto selaku wakil dari kepala sekolah kita, dan Pak Presiden atau Kapus selaku pengajar praktek saya, dan Ustaz yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya saya tahu karena ini adalah pasca tidak mengajar, saya ingin bagaimana dengan anak-anak. Kalau ketika kita mengajar, pasti kita melakukan sebuah ICD. Kalau saya kira teman-teman berdiri, harus juga berdiri segala macam. ICD-nya sekarang itu judulnya ya. Jadi ketika saya bilang, karena saya guru bahasa Inggris nih, karena saya guru bahasa Inggris, ketika saya bilang clap itu artinya harus, kalau boom itu artinya tidak harus kalau ini clap, clap, boom, boom, oke. Nah, nanti ada satu adegan ketika saya mengucapkan contoh, ambil HP, sebenarnya harus sampaikan HP. Oke. Ini contoh saja. Contoh, oke. Bisa mulai ya. Oke. Clap, boom, clap, boom, clap, boom. Hari ini terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya ingin menyampaikan berbagi ilmu dan berbagi cerita saja atas salah satu hal yang saya pelajari di Guru Penggerak. Semoga ini juga nanti bisa menggerakkan jenengan untuk mengikuti kegiatan ini. Sebagaimana harus bilang bahwasanya kegiatan ini merupakan ilmu yang tidak bisa kita dapat, meskipun saya alumni sertifikasi tidak bisa didapat ketika waktu PPD, tetapi ilmu ini juga hanya didapat di Guru Penggerak. Meskipun saya sudah mengikuti berbagai pelatihan dari BPK maupun Menakut. Oke, langsung saja kita di sini kegiatan namanya adalah pendampingan individual visi prakarsa perubahan Guru Penggerak. Oke, perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya. Jadi fasilitator yaitu Pak Khairul Ihsan, dan pengajar praktek saya yaitu Pak Presiden. Nah, tujuan diskusi hari ini teman-teman yaitu tentang mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tapi sebelum ini saya akan memunculkan sebuah video. Ya, sebuah video kira-kira dari hasil video nanti akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa isi videonya, yang kedua apa relasi videonya dengan kegiatan hari ini. Sebentar.
mendengar lautan yang mulia bergelombang. Berbanding di pantai yang diam itu, mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning berhijau, aku tidak melihat lagi bagaimana padi yang kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembab, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar yang baru dari barat, bukan lagi dari barat yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Papan, bukan lagi Pangkur Papan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dan Manu, bukan lagi aku mendengarkan lagu polisi, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung akun menyanyi di pohon yunan yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berbunyi, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak akan menghirup darah, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku hanya melihat kata manusia, aku melihat Indonesia. Dan bukan dan pemuda anak kemudian sampai 107. Oke, terus teman-teman, pertanyaannya kebiasaan. Oke. Nah, kira-kira dari yang kita lihat tadi, seperti kita ketika mengajar itu adalah uji romantik. Di sini ada 3 sastrawan yang tidak diragukan lagi. Mohon maaf, saya tidak meminta jenengan untuk membacakan ceritaku, memberikan hal yang harus lebih besar lagi karena sastrawan yang berbeda. Ada yang tahu kira-kira ini judulnya apa dan mengenai tentang apa?
Ada yang bisa ada? Jikalau aku Oke. Kira-kira ini tentang apa kira-kira? Siapa yang membuat ini? Bapak Presiden kita yang bertanya yaitu Insinyur Soekarno. Kira-kira isinya tentang apa? Ada yang tahu? tentang nasional. Ini kan sudah mengamati negeri, nasionalisme. Nasionalisme, oke. Tentang keindahan dan kecerdasan alam semesta Indonesia. Masya Allah. Oke, terima kasih. Ada yang tahu apa hubungannya antara puisi tadi dengan apa yang akan kita bawakan hari ini? Anak-anak sekali gitu ya. Oke, hari ini yang akan kita pelajari sebagaimana Insinyur Soekarno berkata bahwa beliau ingin membuat para seluruh manusia yang ada di bumi ini untuk mencintai bangsanya dan memunculkan atau menciptakan generasi muda yang mencintai Indonesia. Bagaimana caranya untuk membuat anak-anak muda, generasi muda untuk mencintai Indonesia? Yang dibutuhkan adalah sebuah visi. Inilah yang akan kita bahas. Visi itu adalah jalan agar membuat anak-anak ketika kita mempunyai tujuan, kita harus mempunyai cara bagaimana cara membuat anak-anak itu mencintai Indonesia. Nah, sebelum itu saya mau meminta kepada setiap teman-teman untuk menuliskan. Ada pertanyaan yang pertama, saya kasih waktu 3 menit, yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo. Bentar ya. Untuk nomor 1 pakai warna pink. Untuk yang nomor 2 nanti pakai warna orange. Oke. Oke. Ini masih pertanyaan pertama dulu ya. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Monggo. Ya, ini nanti selanjutnya. Oke. Ini nomor 1 yang warna pink. Ya, untuk yang nomor 1 silakan menulis jawabannya dulu. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Oke. Oke, yang warna pink dulu, lembaran pink dulu. Oke, kita memimpikan murid yang titik-titik. Sudah. Sekarang lembaran yang kedua, warna kuning. Sudah menuliskan untuk yang nomor 1? Oke. Sekarang yang nomor 2, kuning. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo, silakan ditulis dulu. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Oke. Oke. Nomor 1 kita sepakati warnanya pink. Yang nomor 2 warnanya kuning. Oke, pertanyaan yang nomor 2 adalah jangan terkecoh dengan warna slide-nya ya, karena slide-nya oranye ini bingung-bingung oranye. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah, oke, kita percaya untuk sudah selesai. Kalau sudah selesai, monggo nomor 1 silakan ditempel ke papan situ dulu. Nanti masih ada beberapa nomor lagi, jangan khawatir. Nomor 1 yang pink ada di sini, yang nomor 2 ada di sini. Monggo silakan menempel. Ya. Nah, nomor 1 bisa, betul. Sip. Betul. Yes. Seperti inilah kita meminta anak-anak ketika dia harus berubah, gitu kan teman-teman? Jadi dia tidak muridnya saja kita perintah. Oke. Pak. Alhamdulillah ada kesempatan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 kita sepakati pada warna oranye. Oke, warna
di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Versinya jenengan. Sekolah kita mengutamakan. Ya, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa Langsung dilempar. Haji Oyon mengutamakan? Langsung ya, sudah selesai, langsung dilempar. Saya nggak punya warna ungu. Hah? Warna apa ya? Oh, nanti di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Oke. Tidak apa-apa, clear, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Ya, beginilah kalau sering minta tolong anak-anak ya Ustaz lagi. Oke. Terus warna hijau. Ya, sekarang warna hijau. Kita siapkan warna hijau. Hijau belum saya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Sekarang warna hijau. Persiapan selanjutnya warna hijau. Murid, ini yang jangan percaya ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di SMK itu murid di sekolah kita di SMK Beta 5 sadar betul bahwa titik-titik. Menurut pandangannya murid atau santri, oke, santri di sekolah kita di SMK Beta 5 sadar betul bahwa terima kasih, Masya Allah. Wah, santri ini, oke, selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan, wah, juara berdua. Oke. Oke, selanjutnya. Oh, jangan nih. Yang song belum dibagi. Oke, obat bagi lagi untuk yang pink. Yang pink. Selanjutnya, iya. Pink lagi. Pink lagi. Oke. Pink lagi. Ya, pink lagi. Sekarang Pink. tiga satu. Oke. Sekarang saja. Oke, yang kelima. Pertanyaannya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Oke, Masya Allah. Wah, seru sekali. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Jangan khawatir, ini tidak akan masuk nilai tes sumatif ya. Oke. Selanjutnya bebas pakai kertas warna apapun ya. Oke. Selanjutnya bebas mau warna apapun sesuai dengan diri Anda. Oke, selanjutnya warnanya bebas. Silakan teman-teman kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa bebas pakai kertas yang jangan sukai warnanya ada. Kita monggo ya Allah, keren. Wah, Triwan ini kayaknya murid teladan ini ya, Insya Allah. Oh ya, Bang. Oh iya, Triwan ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, monggo. Oke, silakan. Nah, akhirnya ya. Oke, mari kita diskusikan dulu. Oke, sebelum ini mari kita diskusikan dulu terkait jawaban yang pertama ya. Saya minta bantuan untuk Ustadz Abang Khairul. Saya Pak, mohon bantuannya. Dari murid
murid yang tidak dididik. Oh, di khairan. Di khairan. Dik, dik. Oke, kita mana? Ya Allah, ini punya satu ini. Sajoda pasti itu. Oke, pertanyaan pertama, kita mendidikan murid-murid yang lulus. Silakan dibaca. Semuanya. Ya, Sama nggak usah? semuanya. Taat dan ramah. Wih. Yang pertama. Yang kedua, kreatif. Ini ada yang sama, kreatif. Yang berikutnya berkarakter. Yang selanjutnya cerdas dan berakhlak. Yang terakhir bermanfaat untuk semua. Oke, ini ada kreatif, berkarakter sama dengan ini. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Tadi saya minta bantuan. Kita percaya bahwa murid adalah pengurus data ini. Manusia masa depan, mutiara terpendam, anak bangsa, permata, sosok yang perlu dibimbing, punya keistimewaan tersendiri. Oke, kita selanjutnya mohon dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Bejo. Di sekolah kita mengutamakan Kejujuran, mengajar, adab, akhlak, akhlakul karimah, kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Itu jawabanku. Kebahagiaan. Itu jawabanku yang terakhir. Berarti ada 4 golongan ya. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ustaz Fajar, monggo. Bahwa di sekolah kita sadar bahwa betul. Kita itu berharga apa yang dilakukan guru itu yang paling dicontoh. Dia manusia, mereka mempunyai cita-cita yang tinggi. Sekolah, guru adalah panutan. Oke, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk mengurus lebih banyak. Kita warga di sekolah yang yakin untuk menjaga kebersihan, memajukan sekolah, menjadi manusia hebat sesuai dengan kehebatan, bisa menjadi lebih baik, berjuang dan berhasil. Oke, selanjutnya yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mohon bantuannya saudara sini. Pamungkas. Kita warga di sekolah ini memang betul bahwa pertama kebersihan sebagian dari iman, berkah Israel, Power Rangers. Kita punya tujuan yang sama, berasal dari satu naungan yayasan bayi, yang terakhir ada aturan. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita evaluasi apa yang kita inginkan terkait cita-cita untuk murid kita bersama, terutama di SMK Betalina. Dari evaluasi tadi kira-kira sudahkah jawabannya berkaitan dengan merdeka belajar dan pembentukan profil pelajar Pancasila? Tapi sebelum saya menanyakan apakah yang Anda tuliskan tadi sudah sesuai dengan merdeka belajar dan pembentukan profil Pancasila, sebelum menjawab iya atau belum, saya mau tanya dulu apa yang dengan paham terkait merdeka belajar.
Yang monggo. Oke, biasa Jike Yang saya adalah semua santri punya kecerdasan yang berbeda-beda. Oke, terima kasih. Selanjutnya, atau ada yang mau menjawab terkait formula Pancasila itu apa sih? Atau mau menambahkan merdeka belajar itu apa? Kira-kira. Ada yang mau menambahkan? Oh, ada yang mau. sebenarnya pertanyaannya paradoks. Merdeka belajar itu siapakah yang merdeka dan siapa yang dimerdekakan? Mungkin itu jawaban dari saya sekaligus pertanyaan untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi pertanyaannya saya rakit dulu ya. Saya jawab nanti ya. Oke. Merdeka belajar sebagaimana yang Abah Khairul tadi sampaikan. Merdeka belajar terkait kita harus mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya anak-anak. Ya, nggak mungkin seperti zaman saya dulu. Kalau anak kecil itu harus dihukum, harus dipukul, dan harus mengikuti A, B, C, D, dan boleh F. Nah, kalau saat ini kita harus menyesuaikan dengan minat dan bakatnya dan harus disesuaikan dengan zamannya. Seperti yang kita tahu sekarang zamannya teknologi, tidak mungkin meminta anak-anak sebagaimana pendidikan di zaman kita dahulu. Begitu juga dengan profil belajar Pancasila. Ada yang masih ingat ada berapa profil belajar Pancasila? Oke. Yang pertama Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya ingat sekali. terus yang kedua, Terus gotong royong, masya Allah. Terus yang ketiga, kreatif, oke? kewirausahaan, Mandiri. Ada apa lagi? berakhlakul karimah, ada itu. Itu termasuk di dalam beriman dan bertakwa. Oke. Nah, kira-kira dari visi jadian tadi yang sudah terkenalkan, apakah sudah mengandung merdeka belajar dan pembentukan profil belajar Pancasila? Atau ada yang belum? Nah, itu nanti. Oke. Ini adalah jawaban saya yang ada di RMS. Pertama, saya memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berpikir kritis, kolaboratif, mandiri, dan gotong royong. Masya Allah, sempurna sekali ya impian saya. Oke, yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah individu unik yang memiliki potensi luar biasa, agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi dunia, dan pembelajar seumur hidup yang selalu ingin berkembang. Di sekolah saya mengutamakan, menurut pribadi saya, pembelajaran yang berpusat pada murid, yang holistik dan bermakna, pembentukan karakter yang kuat dan lingkungan yang belajar aman, nyaman, dan damai. Selanjutnya, menurut saya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah penentu masa depan mereka sendiri dan mereka sadar bahwa menghormati guru adalah penting. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin memberikan murid-murid kami pendidikan terbaik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid-murid kami untuk berkembang dan mempersiapkan murid-murid kami untuk masa depan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, pendamping. Peran kami sangat penting dalam membentuk masa depan murid-murid kami, serta kami harus terus belajar dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan murid kami yang terus berubah. Oke, iya. Oh, sebelum ini, oke. Banyak sekali ya, Masya Allah ya. Dan saya sedikit terkejut ketika jawaban Anda singkat, jelas dan keren. Terima kasih atas jawabannya. Tapi sudah masuk keren, Bang. Saya terlalu banyak kakak. Oke. Nah sekarang
Jangan terus dikasih. Monggo Bapak. Apa misinya? Apa bisa? Misi. Ya. Misinya Ya, monggo. Menumbuhkan jiwa kreatif dan mandiri. Oke. Terus ada yang kayaknya apa misi sekolah kita? Wah, ini. Yes. Hari ini harus hafal ya. Setelah hari ini wajib hafal. Jangan hanya wakapunya saja yang harus menghafalkan. Oke. Visi kita adalah terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah, inovatif, survivor atau istilahnya berdaya saing dan anfa'uhum Linnas. biasanya disingkat dengan kata bisa. Kan cuma bisa ya. Apa? Oke, kalau tidak bisa ya sakti. Ini adalah visi SMK Bayi Al-Hikmah. Saya tadi sedikit terkejut ketika ada salah satu jawaban yang sama bermanfaat untuk semua. Beliau ini kayaknya sudah paham terkait visi SMK yang anfa'uhum linnas. Insyaallah. Oke. Sehingga penjelasan ketika ditanya di luar apa visi SMK? Berakhlakul karimah, survivor, inovatif, berdaya saing, anfa'uhum linnas. Balik linnas, ilah linnas. Dua susu. Oke. Nah, tadi kan jadi kan sudah nulis terkait cita-cita kakak. Sekarang berkelompok teman-teman. Berkelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Oke. Satu berhitung dulu untuk menjawab ini. Nanti ada 2 kelompok 1 menjawab ini, yang kelompok 2 nanti pertanyaan yang lain. Oke. Tapi nanti dipresentasikan. Inilah yang saya lakukan ketika ada di kelas. Oke. Tapi sebelum kita bagi kelompok, menghitung dulu karena ada kelompok tadi nilainya 1 sampai 3. Oke. Oke. Mau dimulai dari oke. 1, 2, 3. 1, Langsung. 2. 3. 1. Oke. Sebelumnya, monggo. Berhitung lagi, saja. Oke, sekarang ini kita bagi kelompok. Kelompoknya ada 2 kelompok. Tetap ada 2 kelompok. Satu kelompok. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, sekarang mulai berhitung dari sebentar. Masya Allah. Hitung. 2. 2. Oke, mau sampai rumah. Di posisi kelompok 2 di posisi sini. Silakan. Oke. Gimana dengan di sini? Di sini. Bisa kita ngalah. Teman-teman, nomor 1 perhatikan ini dulu. Pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah? Oh, baterainya. Nah, Oh, betul. Oke. Apakah visi di sekolah nomor 1? Ya, perhatikan. Apakah visi sekolah tadi? Karena Ustaz Ais nanti bisa tanya kemudian ya. Apakah visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita Anda terhadap murid? Oke. Kalau sudah iya, kalau sudah jelaskan, kalau belum juga jelaskan. Adakah yang perlu ditambahkan dari visi sekolah kita? Oke. Waktunya hanya 5 menit. Selanjutnya yang kedua, yang kelompok kedua, yaitu Ais. Isinya tadi belum tahu isinya. Iya, pertanyaan kedua, kelompok kedua. Waduh, ini kok sama-sama pas ya, 1 jam ya. Kelompok pertama
guru dan kepala sekolah menunjukkan visi. Oke. Dan yang kedua, bentuk kegiatan guru agar visi sekolah terwujud. Saya kasih waktu 5 menit cukup. Oke. Sambil saya mendengarkan masih ya. Apa ya pertanyaan ini awal? Oh iya, silakan. Nanti dibacakan di depan. Ini pertanyaannya kan? Ini yang kedua ini. Ini nomor 2. Kalau sampai ada dua aja. Loh, pertanyaan kita apa? Visi kita harus betul atau enggak terus apakah Ini khusus bapak tuh. Dia maksudnya itu apa yang mau dilakukan? Pakai jas segini aja.
Monggo untuk nomor 1, apakah maju semuanya atau perwakilan? Sini yang ada. Sangat sesuai karena kalau dilihat dari sisi sekolah SMK Bela Hikmah di Singkat Bisa tadi itu sudah mencakup dari segi kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dari sisi sekolah kita sudah tidak cukup, itu saja masih banyak PR yang belum terselesaikan pada saat ini. Itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan untuk nomor 2. Silakan perwakilannya. Abuja Mama, dia Pak Koli. Terima kasih yang akan membacakan jawaban dari beliau. Yang pertama, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru dan kepala sekolah untuk membutuhkan di sekolah. Tim kami itu melihat dari dasarnya dulu, kenapa karena dasar adalah yang membutuhkan tim di atasnya, yaitu membangun atau membentuk politik kepada siswa dan sering menjelaskan kelulusan. Artinya kita itu benar-benar memanfaatkan buat telinga untuk mereka, karena jarang sekali guru memberikan ruang untuk mendengarkan mereka. Nah, akhirnya kita ada diskusi ya, melalui bahasa yang sopan satu. Itu kita ambil dari B-nya tadi, bentuk bonding. Dari visi tadi kan kemudian inovasi itu guru dan siswa bekerja sama membuat karya kreatif dengan guru novel yang dilakukan. Artinya setiap novel itu baik matematika, baik itu agama, ada ruang karya kreatifnya sendiri. Artinya nanti bisa kita bikin pameran itu si cita-cita visinya. Kan beda apa sih mas ada pameran? Kemudian kita mengumpulkan referensi guna membuat karya sebagai daya saingnya. Di luar itu karyanya seperti apa sih? Kalau ini misalnya ada sampel, example gitu kan, A, B, C, D, maka kita harus bisa lebih dari A, B, C, D. Artinya kita bikin alif bas dalamnya yang berbeda. Kemudian kita bikin prinsip yang namanya 3B untuk membentuk kegiatan guru agar di sekolah lucu. Apa itu 3B? Belajar, berkarya, bermanfaat. Ya, karena seperti ini kita adakan di kelas, jadi sekarang mereka harus bisa merasakan bahwa bagaimana posisinya ketika diminta. Oh masih ada. Oke, teman-teman saya ingin mengenalkan, alhamdulillah, secara tidak sengaja bahwasanya kita yang tahu tadi bahwa visi SMK adalah Berakhirul Karimah, inovatif, survivor, berdaya saing dan akomodasi. Saya ini
jiwa entrepreneur ini saya akan sama dengan survivor atau budaya saing. Artinya anak-anak sebagai orang di kafe dan SMK, meskipun mereka melanjutkan kuliah, tapi mereka harus punya jiwa entrepreneur. Jadi mampu bersaing di dunia luar, berwawasan global itu juga masuk di dalam inovatif seperti itu. Amfakulinas bermanfaat itu juga ketika kita sudah mempunyai jiwa entrepreneur pasti bisa memberikan manfaat kepada orang lain, membuka lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah visi saya. Nah, dalam menuju visi pasti ada sebuah jalan. Jalannya untuk menjadikan sebuah visi itu adalah ada jalan. Jalan saya adalah di sini prakarsa yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas desain entrepreneur muda untuk melahirkan generasi desainer muda yang mandiri dan inovatif. Seperti yang kita tahu, jurusan kita di SMK adalah desain komunikasi visual. Dan yang kedua, memang di Baital Hikmah itu kebanyakan santri adalah diminta untuk melanjutkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka meskipun untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau tidak, mereka harus mempunyai jiwa entrepreneur tadi. Itu yang saya tekankan. Di sini saya hanya menekankan di jiwa entrepreneurnya. Nah, dalam menuju untuk agar anak-anak menjadi jiwa entrepreneurnya bagaimana? Saya di sini apa hubungan relasinya dengan dimensi problem belajar Pancasila, yaitu dari dimensi mandiri. Menurut saya berwirausaha itu adalah artinya anak-anak mampu untuk melakukan hal itu secara mandiri. Elemen yang masuk dalam profil belajar Pancasila yaitu regulasi diri. Sub elemennya adalah menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi. Seperti itu. Ini adalah relasi hubungannya antara apa yang saya bahas di visi CGP-nya dan bagaimana cara mewujudkan visi itu harus ada prakarsa, dan saya munculkan satu yang saya katakan yaitu terkait jiwa entrepreneur. Nah, dari sini bagaimana agar visi itu terjadi? Itu kita menggunakan untuk menyusun program kerja. Untuk menyusun program kerja kita mengistilahkan ada istilah namanya baja. Baja itu apa? Buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran, gali, jabarkan rencana, lalu dan atur eksekusi. Nah, jadi ketika kita sudah membuat visi, saya percaya setiap guru sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, setiap guru pasti mempunyai visi bagaimana cara mengajar, menjadikan anak-anak seperti apa, menjadikan murid seperti apa. Nah, menuju visi itu pasti kita ambil satu karakter yang bisa kita tonjolkan di dalam mendidik anak-anak tadi. Bagaimana caranya? Kita harus menyusun beberapa program agar visi kita nantinya itu bisa terwujud. Karena program saya tadi, saya lebih menekankan ke entrepreneur. Pertama, tapi sebelum saya baca ini dulu, seperti yang di awal tadi, kayaknya kita perlu briefing dulu ya, kayaknya sudah capek sekali. Oke, sadar untuk berdiri dulu. Ya. Seperti anak-anaknya, kalau sudah capek dengerin, pasti semuanya lesu, lemah, letih, lesu gitu kan ya. Monggo, tetap seperti tadi, adalah permainannya adalah clap, boom. Ketika saya bilang clap, itu artinya jenengan harus tepuk tangan. Ketika Agak ke situ, Pak. bambu. Oke. Ketika saya bilang air, berarti jenengan harus bawa air. Oke. Kita ulangi lagi ya. Claps, 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 boom. Mati. Iya. Oke. Claps, claps, boom, air. Oke. Konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Boom, boom, claps, boom, claps, claps, boom, claps. Oh iya. Ya Allah, saya dikira diskriminasi. Oke. Claps, claps, boom, boom, claps, boom.
Mas. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Menyusun program kerja. Oke. Nah, pertama yaitu cara menyusun program kerja dalam agar visi kita terjadi atau visi kita terwujud, yaitu ada pertanyaan dan juga tindakan. Pertanyaan saya terkait entrepreneur yaitu monggo insyaallah seperti ini. Mengapa para siswa atau para murid keinginan, mengapa para siswa atau para murid keinginan untuk berwirausaha mengalami penurunan? Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai dari rapor kita, rapor sekolah, bahwa kewirausahaan di sekolah kita itu mengalami penurunan. Dan nomor 2, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jiwa entrepreneur siswa? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, tindakan yang harus saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan ketua yayasan, kepala sekolah, rekan sejawat dalam bentuk bertukar pikiran untuk meningkatkan jiwa berwirausaha siswa. Di sini kok bertepatan dengan penanggung jawab wirausaha, Masya Allah. Terus yang kedua, membaca berbagai referensi mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan jiwa entrepreneur siswa kita. Itu pertanyaan pertama terkait B, yaitu dari buat pertanyaan pertama. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Diambil dari huruf A-nya. Pertanyaannya adalah aktivitas atau kegiatan apa yang dapat meningkatkan jiwa entrepreneur siswa kita. Yang kedua, kemampuan atau kompetensi apa yang sudah dimiliki dalam menunjang meningkatkan jiwa entrepreneur siswa kita. Tindakannya yaitu yang pertama mencari referensi tentang kegiatan yang mampu meningkatkan jiwa entrepreneur siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan para guru dalam menunjang kompetensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, menggali pengalaman dan keberhasilan dari guru-guru yang sudah berhasil menuntut muridnya ke dalam wirausaha. Terus yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu gali mimpi. Di gali mimpi ini, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana agar jiwa entrepreneur siswa semakin meningkat. Yang kedua, dapatkah semua siswa meningkatkan jiwa entrepreneurnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, tindakan yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membuat program yang memadai serta mampu meningkatkan jiwa entrepreneur siswa. Yang kedua, melibatkan semua siswa dalam kegiatan yang menumbuhkan atau memotivasi untuk berwirausaha. Dan ini yang belum terakhir, jabarkan rencana. Perlu dijelaskan apa rencananya, apa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan jiwa entrepreneur, bagaimana cara mengetahui progres meningkatnya jiwa entrepreneur siswa. Yang harus dilakukan yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berintegrasi, mohon maaf info di sini, berintegrasi dengan kewirausahaan. Yang kedua, melibatkan seluruh guru dalam memantau progres perubahan dan atau peningkatan jiwa entrepreneur. Dan yang ketiga yaitu melakukan wawancara individu para murid tentang usaha yang mereka rencanakan. Kayaknya ini tipe semua, nggak benar. Terakhir yaitu A, atau eksekusi. Di tahap akhirnya, siapa saja yang dilibatkan dalam rencana penyusunan program peningkatan jiwa entrepreneur siswa di SMK Beta 5. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui atau mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan jiwa entrepreneur siswa di SMK Beta 5. Dan yang ketiga, bagaimana caranya mempertahankan jika jiwa entrepreneur yang sudah dicapai selama ini. Seperti yang kita tahu, ada beberapa santri yang sudah tertanam jiwa entrepreneurnya, tapi ada juga yang masih belum. Tindakannya yaitu pertama, seperti sebelumnya, berkoordinasi dengan ketua yayasan, kepala sekolah, serta teman sejawat untuk menyusun strategi dan meningkatkan jiwa entrepreneur. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi berkala. Ini yang sangat penting terhadap program kegiatan peningkatan jiwa entrepreneur siswa di SMK Beta 5. Yang ketiga, memfasilitasi serta mewadai, mengadakan
bisa mengundang orang-orang lain agar untuk mempromosikan produk-produk mereka yang sudah mereka buat, seperti itu. Nah, ini terakhir. Ngapunten, ini memang bukan hasil karya saya sendiri, saya ngambil dari banyak orang lain. Oke, pergi memancing naik perahu, jangan lupa membawa jala. Terus semangat wahai guru, wujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Guru selaku calon guru penggerak angkatan 11. Tadi isinya Masya Allah banget. Insya Allah sampaikan isinya dan semua. Insya Allah motivasi kita untuk segera bergabung ikut sebagai calon guru penggerak. Acara selanjutnya yakni acara ke-5, yakni penguatan yang akan dilakukan seharusnya sekolah-sekolah. Tapi beliau berhalangan hadir, jadi sekarang akan dilakukan kepada Apakah bisa makan? oh, maka sarpras ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu waktunya di apa yang disampaikan saudara tadi itu sudah Masya Allah yang mudah-mudahan dari kita sebagai senior sebagai junior sebagai junior dan junior karena mereka menjadi sahabat begitu jadi dan ilmunya adalah dan harapan dari guru-guru sendiri dan teman-teman juga harapannya selalu mudah-mudahan diberi kesabaran ketika memberi bimbingan pada kita ya namanya sama-sama guru kan itu ya banyak banyak sih karena jadi harapannya beliau bisa bersabar dan tetap memberi arahan, memberi masukan untuk kemajuan SMK Daerah dan mudah-mudahan ilmu yang beliau dapatkan ini manfaat dan barokah baik untuk guru maupun santri. Mungkin kemauan dari saya, mungkin kita maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kami aturkan kepada Ustaz yang tadi isinya daging semua, yang sekarang isinya doa semua. Semoga yang menjawabkan tadi dicoba oleh Allah. Tapi insya Allah di sesi akhir dan masih ada doa. Untuk sesi selanjutnya yakni acara ke-6, yakni penguatan oleh pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Pak Muslimin SPD kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkolaborasi dengan bagus dan itu sudah salah satu bentuk menceritakan bahwa bagaimana guru itu harus tetap mengambil yang mandi, jadi tidak merasa sudah paling hebat, sudah paling mengetahui. Tadi sudah saya lihat
melihat semuanya menyampaikan visi. Secara tidak sadar dengan tadi sama guru itu sudah dipancing. Jadi kalau seandainya kepala sekolah yang tahu akan tahu visi guru saya ini sebenarnya maksud seperti ini. Itu adalah salah satu bentuk program di program. Jadi kalau jenengan kemudian itu kan yang diajari adalah ilmu pedagogi. Jadi ngajar sama anak kecil. Guru program adalah andragogi. Jadi bagaimana mengajar sama orang dewasa. Jangan tak sadar dari sebenarnya yang saya tulis adalah visi dari niat ya. Kalau istilahnya itu gampang visi itu niat kita. Dari yang saya tulis tadi sebenarnya akan menceritakan visi dari masing-masing pendidik. Makanya di P2 ini memang diminta ada kepala sekolah, ada guru, ada CGT dan tentunya saya agar kita mengetahui ya, menekankan bagaimana pentingnya kerjasama, ya, gotong royong untuk menyampaikan atau untuk menyelaraskan visi sekolah kita dengan tujuan dari pendidikan kita. Kalau memang ada yang lupa visi itu ya wajar. Memang sampai di SD saya itu baca di depan bahasa biasa bagus itu ketika ada penyelarasan visi ini ditanya dia ada saja apa padahal tidak ada. Jadi visi ini mencerminkan bagaimana sekolah kita yang akan ke depan. Kita sudah tahu bagaimana sekarang sekolah yang menjadi tujuan dari para siswa atau orang-orang tua yang punya berkecukupan itu bagaimana. Sehingga misalnya SMK itu nanti mengambil branding entrepreneur, maka insya Allah jika diwujudkan dengan baik itu secara tidak langsung itu promosi dari semua yang kita lakukan. Nanti dari orang kan cerita ke satu ke tempat-tempat yang lain sehingga dibantu dengan promosi dari YouTube atau yang lain akan semakin mengenal SMK atau kota. Jadi intinya visi lagi, kalau visinya semua itu bahwa pendidikan tadi bisa disatukan untuk mewujudkan dari visi sekolah. Saya yakin nantinya SMK ini akan memiliki branding yang luar biasa yang bisa menarik minat dari kita untuk kemarin saya juga sempat mengalami jadi saya itu istilahnya itu siswanya itu gimana ya kurang gitu. Ternyata itu tadi ada beberapa faktor yang perlu kita perbaiki. Dengan adanya merumuskan visi tadi, insya Allah sudah berhasil dan kita sudah mengembangkan lagi. Jadi sempat ada perawatan itu dari 4 rombel itu menurun 1 rombel. Dan yang kita rapatnya tiap tahun kan merumuskan visi Bapak. Jadi visi tidak asal diucapkan, tidak asal disampaikan tanpa melalui suatu prakarsa perubahan. Jadi untuk membuat prakarsa perubahan berarti melalui alur yang namanya baca. Nanti bisa dipelajari bersama dengan dulu sehingga nanti saya minta pelan Bapak Ibu ini mau menyampaikan visi mungkin tiap tahun ajaran itu ada visi Bapak Ibu ketika menyampaikan visinya itu tidak asal diucapkan. Itu ada di bab berikutnya itu kita menyampaikan visi itu disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi dengan seperti itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sudah sangat bagus. Mungkin juga saya mohon maaf kali ini saya bersama dengan guru-guru SMK sehingga kalau biasanya guru SD itu begini di SMK begitu sehingga tadi saya ini pengalaman saya yang pertama berkolaborasi dengan guru-guru SMK sehingga itu mungkin ada andragoginya itu sudah lebih dikuasai daripada saya yang masih guru SD itu. Sedikit sebelum saya tutup saya taruh pantun terlebih dahulu. Sakit tinggal sejak kemarin. Lorong. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya tutup acara kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Suki yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Begitu juga kepada saya dulu. Semoga apa yang beliau sampaikan berdua bermanfaat untuk kita semua dan menjaga kita jadi baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Tak sebura. Yakni penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Sebelum saya Kita apa yang saya lakukan hari ini diberikan dan manfaat dari Allah Subhanahu adalah hanya kepada Tuhan sampai berada kepada proses Ar-Rahman Ar-Rahman. SMK